Oke guys, halo teman-teman. Hari ini aku mau bikin video tentang hubungan antara Malaysia dan Korea Selatan. Ya, ini adalah salah satu tempat yang pernah aku kunjungi di saat aku berada di Korea Selatan dulu ya. Saat aku dapat beasiswa, saat aku kuliah di sana dulu ya. Jadi sepenting apa hubungan Malaysia dan Korea Selatan. Seperti kita tahu ya, 2017 kemarin ya, 2017 kemarin kan ada peristiwa pembunuhan itu apa? Kim Jong Nam itu ya, yang itu ada hubungannya sama Korea Utara. Jadi Malaysia sama Indonesia itu kan negara serumpun. Kayak Korea Selatan sama Korea Utara itu juga negara serumpun ya sebetulnya ya, kayak bahasanya mirip gitu ya. Nah, Indonesia sama Malaysia itu sama-sama punya hubungan dengan kedua Korea ini ya, Korea Selatan sama Korea Utara. Tetapi karena peristiwa pembunuhan si Kim Jong Nam tadi di Bandara Kuala Lumpur tahun 2017 kemarin, itu Malaysia memutuskan hubungan sama Korea Utara gitu ya. Jadi sekarang yang ada di Malaysia, ya, negara tetangga kita Malaysia itu cuma punya hubungan sama Korea Selatan gitu ya. Tapi kalau Indonesia masih tetap punya hubungan diplomatik resmi dengan kedua Korea ya, Korea Selatan sama Korea Utara gitu ya. Ya karena Pak Presiden pertama kita Soekarno dulu itu akrab banget sama Korea Utara gitu. Jadi Indonesia dulu kan pengaruh komunisme itu kan kuat sekali ya gitu ya. Jadi sama Cina, sama Korea Utara, sama Rusia itu lebih dekat gitu loh daripada kita Indonesia sama Amerika, sama Australia gitu ya, sama negara-negara barat gitu. Tapi beda kalau Malaysia agak lebih dekat sama barat, negara barat gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau jelasin tentang suatu tempat yang ini nggak banyak orang tahu ya. Ini lokasinya di dekat perbatasan antara Korea Selatan sama Korea Utara. Namanya Jembatan Malaysia ya. Di dalam bahasa Korea ini ya. Di dalam bahasa Korea itu ini Malaysia gitu ya. Bukan Malaysia ya, tapi lebih ke Malaysia gitu ya, Malaysia gitu ya. Tapi setelah diberesin akhir-akhir ini, dulu mungkin pronunciation-nya Malaysia itu di Malaysia gitu ya. Kalau orang Korea bilang Malaysia itu Malaysia gitu ya. Tetapi J-nya ini diganti S gitu ya. Jadi ini udah diganti ya. Nanti di ujung video nanti ada fotonya nanti ya. Jadi agak uniknya di sini. Nah, Malaysia ini ya. Ini aku di Wikipedia ya. Aku pernah lewat tempatnya itu waktu naik bus ya. Nah, tapi ternyata sejarahnya setelah kita cek kayak gini ya. Jadi 경기도 파주시 조리읍에 위치한 교량입니다 gitu ya. Adalah sebuah jembatan yang terletak di kelurahan Jori ya, kecamatan ya. Kalau ini kayak kecamatan gitu ya kalau di Korea gitu ya. Gyeonggi-do, do-nya ini provinsi ya, provinsi Gyeonggi, Paju시 gitu ya, di kota Paju ya. Paju ini adalah sebuah wilayah yang bersebelahan berbatasan langsung dengan Korea Utara gitu ya. 조리읍 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, 한국 전쟁 이후 전국적으로 기반 시설의 복구가 이뤄지던 전후 복구와 재건기인 1964년 말레이시아의 원조금이 포함된 예산으로 착공하여 1966년 11월 개통되었습니다. Jadi dulu kan Korea Selatan sama Korea Utara itu kan perang gitu ya. Setelah perang Korea itu kan terutama di daerah perbatasan yang berada di
antara perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, salah satunya kota Paju ini ya, itu mengalami kerusakan yang cukup parah gitu ya pada saat setelah perang itu. Nah, jadi pemerintah Malaysia ini dulu memberikan sumbangan, ceritanya gitu ya. Pada tahun 1964 itu ada ini wonjogem ini ya, ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah Malaysia langsung kepada pemerintah Korea Selatan untuk apa? Untuk membangun sebuah jembatan. Nah, karena ini sumbangan dari pemerintah Malaysia saat itu, jadi ini jembatannya pun ini sampai dinamakan dengan apa? Malaysiakyo gitu ya, jembatan Malaysia. Jadi 1964 ini dibangun ya. Nah, terus tahun 1966 bulan November ya, ini terus apa? Diresmikan gitu ya. Jadi sudah selesai dibangun, terus diresmikan. Jembatannya kecil aja guys gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang dari Malaysia ya, kawan-kawan kita yang di Malaysia, tolong juga ini penting ya, related sama apa, diplomatic relation ya, hubungan negara kalian. Jadi kalian juga paling nggak harus tahu lah ya tentang Malaysia Bridge ini ya. Nah, fotonya kayak gini kurang lebih ya. Ini jembatannya kecil aja. Ini di ujung jembatannya ini kayak gini. Ada tulisan ini oh, ininya nggak mal ya, tapi Marei gini ya. Marei Jiakyo. Nah, tapi ini J-nya ini diganti ya. Ini ya udah ada item-itemnya, ini mungkin dihapus ya. Jadi Malaysia gitu ya. Jadi lebih akurat gitu ya, lebih tepat ya. Kalau kita buka Google Maps ya, kalau kita buka Google Maps, kita bisa coba ketik ini ya, Malaysia Gyo-nya ini jembatan ya. Nah, ini kalau yang kita klik yang di sini, ini kan kayak ada lambang kereta ini. Nah, ini bus stop ya, pemberhentian busnya gitu ya. Tapi kalau kita klik yang di sini, ini pas di jembatannya. Gitu. Nah, Malaysia Go Up. Ini apa namanya, halte busnya ya. Kalau naik bus antar kota, antar provinsi dari Paju, kota Paju sampai ke Gemchon ya, dari dekat stasiun Gemchon sampai ke Seoul ya, di kota Seoul ini mesti ada busnya itu ngelewatin Malaysia Gyo ini. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya juga ya, Malaysian Bridge gini ya. Cuma ini gambarnya kayaknya salah ya. Nah, coba kita lihat pakai ini ya. Nah, sekarang udah nggak dilewati ya guys ya, ini ya ceritanya. Jadi ada jalan utama ini, sekarang yang dilewati yang ini, jalan ini. Nah, Malaysia Bridge itu yang ini, kecil aja ini ya. Coba kita klik terus. Nah, jembatannya pendek aja ini kayak gini ya. Jadi pemerintah Malaysia saat itu menyumbang negara Korea Selatan. Jadi negara Korea Selatan dulu kan habis perang kan hancur-hancuran ya. Nah, ini di sini, ini pas Google Maps-nya pas 2014 ya ceritanya dulu ya, ada orang lagi jalan gitu. Tapi menurut berita sekarang ini sudah ditutup, jadi nggak boleh dilewatin. Udah diresmikan menjadi warisan gitu ya, warisan budaya gitu ya. Karena untuk menjaga persahabatan kedua negara juga gitu ya. Nah, kalau lihat di Wikipedia-nya kayak gini ya tadi ya, kurang lebih di ujungnya itu ada apa? Ada tulisan ini Malaysia Gyo ini ya. Terus ada foto lain lagi, coba kayak gini ya. Nah, ini foto terbarunya ya. Foto terbarunya ini ada tulisan apa? Saya juga kurang jelas ya. Karena aku udah tidak di Korea sudah 5 tahunan ya, hampir 5 tahun. Coba kita zoom ya. Oh, ini utamakan keselamatan ya, ini ya, Anjon Jail ya. Oh, Anjon Jail, utamakan keselamatan. Jadi
Ini jembatannya udah nggak bisa dilewatin ya sejak 2 tahun terakhir ini ya, 2 atau 3 tahun terakhir ini udah ditutup jembatan Malaysia Gyo-nya ini. Jadi ini katanya ya, menurut berita ini diresmikan. Jadi nggak bisa lah, ini ada tulisan dibangun tahun berapa, diresmikan tahun berapa gitu. Tapi dalam bahasa Korea ya, Hangul ya. Ini kurang lebih kayak gini ya. Oke. Coba kita baca yang apa ini, Gonsol Baekhyong ya. Untuk kawan-kawan yang di Malaysia ya, mohon maaf saya jelaskannya ya. Ini dalam bahasa Melayunya bahasa Indonesia ya, karena saya native speakernya bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu ya. Tapi masih boleh paham kan ya? Ya. Oke. Gonsol Baekhyong. Ini background konstruksi ya, pembangunannya. Ini seperti apa? 말레이시아 교는 공릉 저수지에서 흘러나온 천인 고산천인 공릉천으로 흘러드는 곳이 놓여 있으며 파주시의 봉일천에서 금천과 광탄을 잇는 교통으로 역할을 하였다. 한국 전쟁으로 대부분의 기반 시설이 파괴된 파주시는 1970년대 초반까지도 그곳에 전쟁의 상흔이 가시지 않은 상태였다. 1960년 2월 한국은 말레이시아와 정식 수교를 하였고 말레이시아 정부의 대외 원자금 5,000달러와 경기도 보조금 300만원, 파주군비 200만원 등을 모아 다리를 건설하게 되었다. Jadi kan dulu kan pada sekitar 1970 ya, tahun 1970 itu di efek dari perang Korea itu ya, antara Korea Utara dan Korea Selatan itu masih meninggalkan banyak jejak gitu ya, ceritanya gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi 1960 ya, pada tahun 1960 bulan 2 ya, bulan Februari itu ceritanya Malaysia dan Korea Selatan ya, itu melakukan hubungan diplomatik secara rasmi gitu ya, kawan-kawan dari Malaysia ya. Nah terus mungkin ini ya, karena sebagai tanda bahwa mereka turut prihatin ya, turut prihatin dengan kondisinya Korea Selatan yang setelah perang. Jadi pemerintah Malaysia itu menyumbang anggaran sejumlah 5.000 dolar ya. Ini kalau diterjemahkan sekitar 5.000 dolar, mungkin dolarnya dolar Amerika ya dulu ya, bukan dolar Singapura atau dolar yang lain ya. Nah terus juga ada anggaran dari pihak provinsi Gyeonggi sekitar 3 juta won gitu ya, sama Paju ya, ini setingkat ya, sekarang setingkat city, setingkat kota ya, bandar ya. Tapi dulu itu kota Paju itu masih penduduknya masih sedikit, jadi mungkin ininya bukan shi tapi gun ya. Gun itu setara, kalau di bahasa Indonesia kita cakap ini kabupaten ya. Kalau di bahasa Indonesia kita cakap ini kabupaten, kalau di bahasa Malaysia ini apa ya? Ini bandar ya. Kalau bandar itu kan kota ya. Kurang tahu ya bahasa Malaysianya apa. Jadi itu karena dulunya ini namanya bukan Pajushi tapi Pajubun gitu ya. Nah itu dari kota Pajunya sendiri, dari kabupatennya sendiri itu ada sekitar 2 juta won gitu ya. Nah itu dijumlahkan itu totalnya berapa ya, saya kurang tahu. Itu bisa membangun ya, untuk biaya pembangunan jembatannya ini gitu. Nah terus juga pada di paragraf selanjutnya sempat dijelaskan ini sempat dinobatkan sebagai jalur
jalan negara gitu ya, jalur jalan negara yang jalur satu ya, Je1호선 Gukdo gitu ya. Ini kalau diklik ini kurang lebih sepanjang 1068 km. Ini dari kota Mokpo sampai ke ini ada Seoul ya di sini, yang di sini paling ujung ini ada Imjingak ya. Ini pas di perbatasan Korea Selatan sama Korea Utaranya saat itu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Terus di singkat cerita ya, sudah didaftarkan sebagai warisan budaya ya sampai tahun 2022 kemarin. Ini masih bisa dipakai ya sampai tahun 2022 kemarin gitu. Tapi udah mungkin 2 tahun terakhir ini sudah tidak boleh dilewati gitu ya. Tadi ada tandanya kan, ditutup kan ya. 현재는 ini 현재는 폐쇄된 상태이다 gitu ya. Jadi sekarang ditutup, tidak boleh dilalui gitu ya. Mulai tahun 2023 kemarin ya, berarti udah 2 tahun ini ya. Nah, dulu sekitar 5.000 USD tadi ya. Sorry. Layarnya jadi. Nah, sekitar 5.000 dolar tadi. Kalau pada saat itu ya, pada saat tahun 1966 itu saat pemerintah Malaysia menyumbang ke pemerintah Korea Selatan, itu kalau diubah ke won Korea Selatan saat itu sekitar 1.450.000 sampai 1.650.000 won Korea Selatan gitu ya. Jadi lumayan gede ya ini ya. Pemerintah Malaysia itu menyumbang untuk pembangunan jembatan ini cukup lumayan gede juga ya itu ya. Untuk uang zaman segitu ya, untuk tahun 50 tahun yang lalu itu cukup lumayan gede ya itu ya di Korea Selatan saat itu. Karena itu kan kondisinya kan setelah perang gitu ya. Jadi yang namanya setelah perang itu, negara manapun kayak sekarang kan ini ada negara Rusia sama Ukraina, Israel sama Palestina. Ini kan lagi perang. Nah, setelah perang itu kan semuanya kondisinya hampir hancur-hancuran ya guys ya. Jadi kita bisa bayangkan duit segitu tuh dulu gede banget gitu ya. Jadi untuk teman-teman Indonesia juga mungkin nggak ada salahnya juga ya kalau sempat mengunjungi kota Paju di Gyeonggi-do ya, di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Sempetin main ke Malaysia Bridge itu tadi ya. Jembatannya kecil aja kok, nggak sampai 1 kilometer, nggak sampai ya, 500 meter pun nggak sampai ya dulu ya. Aku pernah ngelewatin itu jembatannya kecil aja gitu ya. Gitu ya, itu mungkin karena aku bikin video ini karena banyak yang nggak ngerti ya tentang Malaysia Bridge ini. That's why aku pengen ngasih tahu ke teman-teman juga ya. Jadi teman-teman Indonesia, kawan-kawan yang di Malaysia gitu ya, kalau sempat melancong ke Korea Selatan ya, coba ya tengok nih jembatan ya, Malaysia Bridge ini ya, because it's related with your country and South Korea gitu ya. Oke, videonya untuk Malaysia Bridge sampai di sini dulu ya guys ya. Next aku akan unggah informasi-informasi lain lagi yang banyak orang Malaysia, Indonesia belum tahu gitu ya. Oke, thank you, bye bye. Saya Bung Mani Badaseo. Happy New Year.